Shalom alaikum semua, puji Tuhan kita kembali lagi bersama-sama dengan Bishop dalam ruangan ini untuk merungkai dan memberikan pencerahan dalam kitab Injil Yohanes. Kita sudah sampai ke bab yang ke-9 dan modul yang sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-16 di mana Tuhan Yesus Kristus telah memelekkan mata orang yang buta dari lahir, dan setelah disembuhkan dia dapat melihat pertama kalinya. Bayangkan, sejak dari lahir lagi, itu membuatkan orang-orang yang menyaksikan, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Farisi, tercengang-cengang. Karena ini adalah bukan usaha manusia atau ilmu medis, tetapi ternyata ini adalah mujizat yang tidak boleh disangkali. Orang yang buta tidak pernah melihat terang, tidak pernah melihat dunia sejak lahir dari kandungan. Ini sememangnya pekerjaan Allah sendiri melalui kehidupan Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesus telah diurapi, disertai oleh Roh Kudus. Roh Allah menggunakan kuasa melalui tangan Yesus, melalui kehidupan Yesus. Roh Kudus menyertai dia dengan tanda-tanda mujizat, kesembuhan, dan pembebasan. Jadi terjadilah satu perbelahan kepercayaan, ketidakpercayaan, dan terjadilah suasana di mana orang-orang Farisi yang menolak Kristus, yang tidak percaya bahwa dia datang dari Allah dan diutus oleh Bapa. Mereka berusaha menyelidiki, bertanya, mencari evidence atau bahan bukti untuk menuduh dia bahwa apa yang dilakukan Kristus itu tidak benar, apa yang dia telah lakukan dan apa yang orang telah saksikan itu tidak benar. Mereka mau berusaha membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pekerjaan Tuhan atau mujizat yang luar biasa seperti ini. Jadi di dalam ayat 16 dikatakan, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini, yaitu Yesus, tidak datang dari Allah. Berarti mereka mau menyangkal. Mereka tidak menerima. Mereka tidak sanggup menerima. Kenapa? Karena Yesus bukan tergolong dalam kumpulan orang-orang Farisi yang beragama fanatik dan juga yang berotoritas di Yerusalem. Yesus bukan tergolong di kalangan orang-orang kenamaan lah begitu, atau ahli politik di dalam kumpulan orang Farisi. Kita tahu bahwa kumpulan Farisi ini adalah sekumpulan orang Yahudi yang elit dan memiliki pangkat dan kuasa di dalam pemerintahan
agama Yahudi dan sebagian daripada anggota kumpulan Sanhedrin. Sanhedrin adalah nama otoritas di dalam agama Yahudi tentang hal-hal keagamaan Yahudi. Yesus bukan sebagian dari orang ini. Mereka merasa terancam dan mereka berasa mau mencari kesalahan, mau menuduh, berkata orang ini tidak datang dari Allah. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sabat adalah satu daripada hukum, 10 hukum yang telah ditulis oleh Nabi Moses, Musa. Sabat maksud dia hari ke-7 dalam kalender orang Yahudi. Di mana Musa menulis memerintahkan untuk berhenti dari segala pekerjaan. Dan hari Sabat, hari ke-7 ini kebetulan jatuh pada hari Sabtu menurut kalender yang kita ikut, Gregorian. Jadi, menurut undang-undang Taurat Musa, hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Melainkan pergi ke bait suci, ke sinagog, mungkin berdoa, berpuasa, menyembah Elohim, mendengar pengajaran-pengajaran Torah. Dan sesiapa yang bekerja, bahkan sampai ke takat pekerjaan-pekerjaan baik, itu pun dilarang. Apa-apa barang yang diangkat tidak boleh. Pindah rumah tidak boleh. Semua tidak boleh. Melainkan hanya berdoa, menyembah Tuhan, mendengar Taurat, pergi ke sinagog. Itulah yang perlu dilakukan pada hari Sabat. Tetapi Yesus melihat orang buta, menyembuhkan, dan bahkan dia menyuruh pergi ke kolam Siloam dan mulai membasuh muka, matanya dengan air. Itu satu pekerjaan, satu perbuatan yang bagi orang-orang beragama seperti Yahudi, Farisi ini, dosa dan melanggar hukum. Jadi Anda harus tahu dalam ayat 16 ini kenapa mereka mengadili Yesus dan berkata dia tidak datang dari Allah. Sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Menyembuhkan, mengoles matanya dengan adukan tanah liat, menyuruh orang pergi ke kolam Siloam untuk membasuh diri. Ini semualah. Sebagian pula, ayat 16 berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Ini adalah mujizat, miracles. Di dalam karunia Roh Kudus, satu daripada karunia dari Roh Tuhan adalah perbuatan mujizat, melakukan mujizat. Mujizat atau miracle maksudnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum fisika. Tapi dalam hal ini adalah kesembuhan mujizat. Sebab tidak pernah di dalam seluruh sejarah orang yang buta dari lahir boleh melihat. Itu mujizat. Masih ingat enggak Yesus menyuruh orang mati yang bernama Lazarus sudah beberapa hari di dalam kuburan. Mungkin sudah, kalau beberapa hari itu sudah bau. Sudah tulang belulang.
Tetapi Yesus memerintahkan orang mati itu keluar, bangun, dan kembali menjadi utuhlah badan Lazarus, terbuka matanya, bernapas, dan dia keluar daripada kuburan. Itu dipanggil mujizat dengan iman. 5 roti, 2 ikan, Yesus menengadah dan mengucap syukur kepada Bapa, dan dia pecah-pecahkan ini, dan diedarkan oleh para muridnya untuk memberi makan 5.000. 5.000, dan mereka kenyang. Bahkan ada sisa roti, ikan sebanyak 12 bakul. 5.000 untuk 5 roti dan 2 ikan. Makanan seorang anak 1 kali makan pagi begitu nih, sarapan contoh. Itu mujizat. Mujizat yang melanggar hukum fisika alam. Mana mungkin ya? Tetapi itu adalah mujizat pekerjaan Tuhan bila berada di tangan Yesus. Dan Yesus mengerjakan perbuatan-perbuatan mujizat yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai karunia mujizat. 1 daripada 9 karunia atau pemberian atau pekerjaan Roh Kudus Tuhan dengan kuasanya. Jadi, di sini ada argumentasi begitu. Bagaimana orang berdosa dapat membuat mujizat demikian? Maksudnya, bagaimana kalau orang itu berdosa, kalau Yesus itu berdosa, Tuhan tidak akan menggunakan dia untuk memelekkan orang yang buta boleh melihat. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ada perdebatan, pertentangan. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, ada orang yang berkata bukan dari Allah, ada orang argumentasi, kalau bukan datang dari Allah, kalau dia bukanlah yang diutus, bukanlah anak Allah itu, macam mana orang dia boleh menyembuhkan, macam mana dia boleh melakukan mujizat. Ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, orang Farisi tidak puas hati. Kumpulan ini, mereka datang kepada orang yang buta, yang sudah dapat melihat. Dia berkata, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Tentang Yesus. Karena ia telah memelekkan matamu. Dia telah membuat matamu melihat. Orang yang disembuhkan itu mengalami mujizat. Dia dapat melihat. Dia tidak dapat menyangkal. Dia bukanlah seorang ahli saintis atau orang medis, ya. Dia dapat melihat. Dan yang membuat pengakuan jawabnya, ia adalah seorang nabi. Apa maksud dia? Nabi atau profet. Yes, dia mengaku Yesus itu nabi. Nabi maksud dia utusan Allah. Mulut Allah. Yang diutus, yang dipakai. Nah, di dalam perjanjian baru, Paulus menulis di dalam kitab Efesus, bab yang ke-4 ayat 11. Di mana Tuhan mengangkat, memilih orang tertentu menjabatani jabatan nabi, rasul, evangelis, penginjil, gembala atau pastor, dan pengajar. Kelima-lima jabatan inilah yang diangkat Tuhan dalam perjanjian baru sebagai pemimpin, sebagai soko guru di dalam jemaat eklesia. Dan nabi ini sudah ada dari dulu lagi. Nabi Musa adalah nabi. Abraham adalah nabi. Yusuf, anak Israel, adalah nabi. Bahkan dikatakan Solomon, Raja Solomon dan Daud adalah nabi. Patriark. Nabi Yehezkel, Nabi Yeremia, nabi bangsa Yahudi, nabi orang Israel. Tetapi di dalam zaman setelah Yesus dipanggil perjanjian baru, maka muncullah nabi-nabi di zaman rasul-rasul.
Pernah mendengar tak yang dipanggil Nabi Agabus? Barnabas adalah seorang nabi. Jadi, nabi itu masih diangkat oleh Tuhan sampai hari ini. Mereka adalah mulut Allah yang berbicara tentang kehendak Tuhan, rencana Allah, yang diberi kemampuan memahami wahyu Allah itu dan menginterpretasinya, baik mimpi dari Tuhan, wahyu, kata-kata profetik atau nubuatan tentang masa depan. Dia diberi kemampuan menginterpretasi, mengetahui rencana, kehendak Allah, dan apa yang Tuhan mau firmankan kepada generasi ini. Itu nabi. Itu nabi. Jadi orang buta ini berkata dia nabi. Dia datang dari Tuhan maksud dia. Dia yang dipilih Allah. Dia bukan orang berdosa. Ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Ayat 20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami. Dan bahwa ia lahir buta. Itu kesaksian ibu bapak yang buta ini. Tidak jelas kenapa Alkitab tidak memberitahu nama orang buta ini. Ada juga orang buta yang dipanggil Bartemius. Tapi dalam hal ini tidak dikatakan di sini. Mungkin ada sebab. Ini kesaksian orang tua. Bapak dan mama dia. Berarti lebih dari 2. Orang buta itu sendiri bersaksi. Dia nabi. Saya buta. Ibu bapaknya menyaksikan. Berarti dari segi hukum Taurat. Kalau ada 2 kesaksian itu cukup membuktikan itu bukanlah palsu. Tetapi nyata. Karena ada kesaksian 2 ya. Dan orang tua ini, mereka ini berkata, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ayat 22. Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias yang diurapi ya, akan dikucilkan. Maksudnya dikucilkan adalah suatu perkara yang besar. Case yang besar. Kalau kita dikucilkan, tidak dibenarkan memasuki bait suci pada waktu itu. Sebab pusat dari segala keagamaan adalah memasuki sinagog, bait suci, bait Allah pada waktu itu. Setiap Sabat mereka harus datang, tempat berdoa, tempat memohon berkat dari Tuhan, dari para imam-imam. Bayangkan, orang Yahudi, orang Farisi sudah sepakat. Sesiapa yang mengaku Yesus Mesias itu tidak dibenarkan memasuki bait Allah. Dikucilkan maksudnya. Dilarang memasuki. Dan bagi mereka kalau sudah dilarang memasuki berdoa kepada Allah Elohim, kepada Allah Bapa di surga, itu sesuatu yang dianggap mereka ini golongan orang kafir, sama seperti orang kafir, orang berdosa, yang tidak layak masuk
bait suci. Dan itu akan dikucilkan oleh masyarakat sebagai orang yang macam orang kafir lah begitu. Itu is a very big thing. Jadi mereka takut. Mereka tidak mau betul serang Yesus itu Mesias atau Yesus itu Nabi. Dia berkata tanya anak ini. Dia sudah dewasa. Dia sudah tahu menjawab. Ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Bayangkan, orang buta yang sudah melihat ini sudah mengaku dia memang disembuhkan, dia sudah dapat melihat dan dia adalah nabi. Balik-balik, katakan kebenaran bagi mereka orang buta ini dan parents atau orang tua mereka berbohong, berkata tidak benar. Mereka tetap katakan, tell us the truth. Ya. Kami tahu orang itu berdosa. Maksudnya orang berdosa adalah orang yang tidak diterima Tuhan. Orang berdosa adalah orang melanggar hukum. Hanya karena mereka menurut interpretasi mereka dia melanggar hukum Sabat. Dan itu dosa. Seharusnya kau tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Itulah asas logika mereka menuduh Yesus itu pelanggar hukum, pendosa. Ayat 25. Jawab orang itu, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah Anda karena Anda mengalami perubahan hidup. Berbahagialah, diberkatilah Anda karena mujizat Tuhan. Anda kadang ini kan, kita tidak begitu besar kasih Allah sehingga kita rasa tidak layak menerima berkat Tuhan, tidak layak menerima sentuhan Tuhan. Tapi bagaimanapun kita mengalami belas kasihan Tuhan dan mengalami perubahan di dalam kehidupan hidup kita. Menerima pertolongan daripada Tuhan. Walaupun kita itu pelanggar hukum dan berdosa. Kenapa? Karena Allah mengasihani kita. Memberi kasih karunia atau grace kepada kita. Untuk kita memahami bahwa Allah mencintai Anda dan saya. Walaupun kita dalam keadaan berdosa. Dalam hidup saya melihat itu. Tuhan menggunakan hidup saya untuk berdoa orang sakit. Menumpang tangan orang sakit. Dan saya berkata, Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Dan saya telah melihat kesembuhan. Orang itu dilepaskan dari ikatan setan, iblis. Orang yang sakit itu disembuhkan. Karena Yesus masih menjadi juru sembuh sampai hari ini. Kami sebagai alatnya. Tangan ini bila saya tumpang tangan, saya katakan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan. Orang itu disembuhkan karena Roh Kristus yang bekerja dalam diri Bishop masih bekerja menyembuhkan orang. Supaya orang mengetahui bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan Yesus adalah juru sembuh. Bila Anda percaya dan yakin dan berkata, Tuhan aku perlukan, sembuhkan saya. Tuhan akan menyembuhkan. Saya berdoa, sesiapa yang mendengar pengajaran Bishop hari ini, di dalam nama Yesus, bila Anda menerima ini, berkata Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Saya katakan Tuhan Yesus juru sembuhmu. Apapun penyakitmu, sembuh engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya dan berkata Tuhan terima kasih atas kesembuhan ini, amin. Percayalah kuasa Roh Kudus mulai bekerja untuk menyadarkan Anda bahwa walaupun kita itu melanggar hukum, berdosa, Tuhan mengasihi. Itu bukti dia mengasihi, dia mau sembuhkan Anda. Tuhan tidak mau orang sakit. Tuhan tidak mau orang mati. Tuhan tidak mau kita cacat. Itu bukanlah pekerjaan Allah. Itu bukanlah pekerjaan
daripada Bapa di surga, tapi iblis, dosa yang manusia lakukan. Akibat dosa, keturunan-keturunan mengalami kecacatan ini. Tapi Yesus menyembuhkan. Saya percaya kalau Anda buta, tuli, bisu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Terbukalah matamu sekarang juga. Tuli itu mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Lumpuh, berjalanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Amin. Ayat 26, masih mereka berkata, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? 27, jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? You see, inilah karakter orang yang memiliki hati yang tidak percaya. Tidak mau menerima. Tidak mau mengakui. Mereka lebih suka kepada kepalsuan, ketidakbenaran. Mereka tidak mau menerima walaupun fakta, bukti jelas di depan mata bahwa Yesus telah menyembuhkan. Tapi hati dia sudah dihitamkan oleh iblis ya. Mungkin dirasuki. Buta mata, tidak dapat melihat kebenaran. Bagaimanapun berkali-kali dinyatakan. Bahkan ini mujizat Tuhan. Mereka tetap menolak Kristus Yesus sebagai Mesias. Ada orang berkata pada saya percaya dia Nabi Isa. Tetapi dia tidak mengikuti menjadi murid Tuhan. Tidak menerima pengajaran-pengajaran Kristus. Bahkan menolak dan berkata itu semua kitab-kitab yang sudah dikorupsi. Kami tidak percaya. Tapi macam iblis pun percaya Yesus tapi tidak menyembah Yesus. Banyak orang itu sekarang. Orang-orang beragama. Iya, saya percaya Yesus tapi tidak mengikuti pengajaran Kristus. Tidak mengikuti, bahkan mengkritik, menantang, menganggap Yesus itu nabi biasa. Bukan firman Allah yang menjadi manusia. Yang datang dari Bapa, yang datang dari atas. Memenuhi kegenapan nubuatan para nabi bahwa seorang perawan akan melahirkan anak laki-laki tanpa persetubuhan. Yang suci dari Allah. Allah firman yang menjelma menjadi manusia. Allah menjadi manusia dalam Yesus. Orang tidak akan menerima. Bahkan pengajaran. Jadi ayat seterusnya 28 sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu. Tapi kami murid-murid Musa. Tengok di sini. Maksudnya kami mengikut hukum-hukum Taurat. Orang ini bukan, berarti bagi mereka dia adalah pengajar sesat, orang berdosa, nabi palsu, begitulah ya. Kami tahu ayat 29 bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana Yesus datang, dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Orang buta ini yang sudah melek berkata, tiada dalam sejarah orang yang melakukan baik menyembuhkan orang buta ini. Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh, yang suci, yang benar ya. Yang melakukan kehendak-Nya. Di sini orang buta yang sudah melek ini bersaksi tentang Yesus. Dari dahulu sampai sekarang, ayat 32. Tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kesaksian entah dari mana orang buta yang melek ini boleh berkata demikian, tapi saya percaya itu inspirasi Roh Kudus. Ayat 34, orang Farisi menjawab, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Mengusir dia keluar dari bait Allah itu. Ya. Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Yesus ketemu dengan orang buta ini dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Yesus menggelar dirinya anak manusia. Sebab dia anak Allah yang telah menjadi anak manusia, lahir sebagai anak manusia. Ayat 36, jawabnya, siapakah dia Tuhan? Who is he Lord? Supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ya. 38 katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Ayat 38, ya. Dalam bahasa Inggris, and he said, Lord, I believe, and he worshiped him. Orang buta itu percaya. Orang buta itu melihat Yesus, dia bersujud dan menyembah Yesus. Kalau Yesus hanya malaikat, kalau Yesus hanya manusia biasa, Yesus tahu dirinya kalau dia manusia biasa, dia tidak akan benarkan orang itu bersujud dan menyembah. Sebab hanya satu yang perlu disembah, yaitu Allah, Tuhan Elohim. Tetapi Yesus tahu dia adalah penjelmaan Allah itu. Maka bila orang menyembah dia, kita menyembah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan saya. Saya sembah Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam penyembahan senantiasa katakan, oh Tuhan Yesus Kristus, aku menyembah Engkau. Orang melihat, orang Farisi, orang beragama melihat kemanusiaan Yesus. Manusia biasa. Yang lapar, yang haus, bentuk laki-laki. Sehingga orang katakan, inilah anak Allah, Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar apa? Adam dan Hawa itu. Siapa Bapak Adam? Tentunya kalau kita percaya, Bapak Adam dan Hawa itu adalah Allah. Berarti muka Adam itu sama seperti muka Allah. Sebab Adam tidak dilahirkan atas perhubungan perempuan dan laki-laki. Adam dilahirkan atau diciptakan oleh penciptanya. Banyak kali saya berpikir dan saya percaya muka Adam itu muka siapa? Saya percaya muka Adam itu seperti muka pencipta, yaitu Bapa. Maka Yesus juga tidak lahir oleh persetubuhan laki-laki. Sebab Maria atau Miriam dan Joseph atau Yusuf waktu itu belum berhubungan. Dan malaikat Gabriel berkata anak ini Roh Kudus akan menaungi Maria atau Miriam. Dengan kuasa Roh Kudus lahirlah firman itu menjadi manusia. Kenapa sampai hari ini orang tidak menerima dia? Sebab mereka melihat kemanusiaan Yesus. Dan berkata ini bukan, ini nabi lah, dia nabi. Tapi dia tidak dapat dia percaya dia datang dari Allah, dia lahir dari Allah, dia turun dari surga, benih firman itu menjadi manusia. Karena mereka melihat kemanusiaan Yesus. Kelemahan dia sebagai manusia yang lapar, yang mati, bangkit, darah mengalir. Sampai sekarang. Jadi, Yesus berkata, dia benarkan penyembahan. Orang itu sujud menyembah dia, ayat 38.
Yohanes 9. Ayat 39 berkata, kata Yesus, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi." Maksud dia menghakimi, Yesus datang menghakimi, maksud dia memberitahu ini salah, kau bersalah, atau kau benar, kau berkata benar, itu penghakiman. Nah? Aku datang menghakimi, maksud dia berkata bahwa keputusan bahwa Anda bersalah atau Anda guilty or not guilty. Dia menghakimi. Aku datang ke dunia menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Maksud dia di sini lebih kepada wahyu, lebih kepada rohani. Buta rohani. Kalau Anda buta rohani, meskipun Anda melihat di dunia, tetapi Anda tidak akan dapat melihat wahyu Tuhan. Tidak memahami, karena buta rohnya. Buta rohani. Ini yang dimaksudkan. Barang siapa yang melihat menjadi buta, maksud dia, walaupun kau dapat melihat, tapi kau tidak dapat melihat kebenaran Allah itu, Anda buta sebenarnya rohanimu. Mata rohanimu tidak terbuka. Tidak memahami kehadiran firman, kehadiran kebenaran. Boleh juga dikatakan tuli rohani. Tidak boleh mendengar yang kebenaran. Macam mana pun mereka menolak. Tidak percaya karena mereka buta rohani. Tuli rohani. Paham ya? Banyak orang macam itu. Melihat, tapi tidak dapat melihat perkara tentang Tuhan. Mendengar, berkali-kali diberitahu macam orang buta ini. Berbicara kepada orang Farisi, mereka tidak macam mereka tuli begitu, tidak mau mendengar. Bahkan Yesus berkata berkali-kali pun tidak mau menerima. Itu dipanggil tuli rohani. Tuli, ada telinga tapi tidak dapat mendengar firman Tuhan yang benar. Banyak orang hari ini. Ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Orang Farisi berkata kepada Yesus, "Kami juga buta kalau begini?" Yesus berjawab, Yesus dalam ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Maksud dia, Yesus maksud dalam 41 ini adalah mereka melihat tetapi tidak percaya. Mereka mendengar kebenaran tapi menolak. Itulah dipanggil masih buta, pekak. Maka tetaplah dosamu. Itu dosa. Tidak percaya Yesus itu dosa. Dosa yang paling besar adalah menolak ketuhanan Yesus yang disembah oleh orang buta yang sudah melihat ini. Dialah penjelmaan itu. Dialah penjelmaan Allah. Paham enggak? Allah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, ia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia adalah gambar lupa Allah. Yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Supaya dia bergantung hanya kepada Roh Kudus dan kuasa untuk bekerja. Tanpa kuasa Roh Kudus, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itulah dia menjadi seperti manusia. Dan siapa yang menerima ketuhanan Yesus, mengenal dia, menyembah dia. Dia bukanlah ilah. Dan itu kita lihat di sini orang yang buta sudah melihat ini, menyembah, sembah Yesus. Sebab Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia.
Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus disembah. Kalau Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, menyembah itu dosa. Anda tidak boleh menyembah berhala itu. Tapi di sini dikatakan orang buta itu sujud dan menyembah Yesus. Sebab dan Yesus tidak berkata, "Jangan sembah aku manusia biasa." Macam ada satu malaikat ya dalam kitab Wahyu ketika Yohanes malaikat ini memperlihatkan wahyu-wahyu ya. Dalam kitab Wahyu. Yohanes sujud di depan malaikat dan mau menyembah. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan sembah saya. Aku manusia biasa, jangan. Sembahlah Allah." Tapi dalam hal ini ketika orang buta yang melihat ini menyembah Yesus, Yesus tidak melarang. Karena dia tahu dia adalah penjelmaan. Manifestation of God. He is the Word of God who became human. He is God, the Son. Allah anak. Dia adalah Allah dalam Allah Triune God ini. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah anak yang mengambil rupa manusia yang dipanggil Yesus. Tapi di dalamnya itu Roh Kudus penuh dan dia adalah divine. Dia adalah Allah itu. Maka dibenarkan menyembah Yesus. Saya penyembah Yesus. Saya penyembah Roh Kudus. Saya penyembah Bapa, Allah Bapa di surga. Kita akan teruskan lagi dalam bab seterusnya. Tuhan memberkati. Amin.